Ini untuk optimalisasi pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Darimun berkaitan dengan agar memudahkan kita di dalam menyampaikan, kemudian di dalam mengontrol. Ini ada beberapa mekanisme yang akan kita lakukan. Di antaranya adalah, nanti setiap hari di dalam jadwal yang sudah kita siapkan itu kita akan membuat sebuah vikon. Jadi setiap hari Bapak Ibu guru harus melakukan vikon untuk menyampaikan materi terhadap anak-anak dan juga berdiskusi di sana. Oleh karena itu, kalau biasanya kita bisa melakukan vikon di kelasnya masing-masing, tapi di sini agar terkontrol mudah oleh kepala sekolah, oleh WKS 1 maupun di kelas itu, dan juga memudahkan anak ketika mau masuk tidak perlu pindah-pindah kelas, maka ini kami berencana untuk membuat atau dibuatkan kelas vikon, yaitu yang kelas yang digunakan yang berisi tentang semua guru dan juga siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi nanti ketika di proses pembelajaran sesuai dengan jadwal, itu guru yang di jadwal yang pertama adalah membuat semacam jadwal roomnya untuk dilakukan vikon itu untuk mengisi kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Ketika anak sudah masuk, maka tidak perlu keluar lagi. Yang nanti yang keluar masuk, yang join, yaitu guru yang mengajar di jam tersebut. Nah, itu nanti akan dilihat ketika nanti contoh misalkan dari WKS 1 atau Bapak Kepala Sekolah ingin memastikan bahwa di jam itu terjadi proses pembelajaran, tinggal kita lihat saja, kita join di situ, maka akan sudah tahu bahwa di situ sudah sedang terjadi proses pembelajaran. Nah, tidak perlu kita melihat semua kelas yang ada, kita nyari jadwalnya dulu, kita ini tidak perlu di sana, tetapi cukup dengan melihat di kelas tersebut. Itu. Jadi nanti wali kelas ini membuatkan kelas vikonnya yang nanti akan berisi dengan yang pertama Bapak Kepala Sekolah, WKS 1, Dalmut, kemudian semua guru di kelas tersebut, dan siswa yang ada di kelas tersebut. Contoh misalkan kelas 11 TKR 6 misalkan yang saya ajar. Berarti di situ semua guru atau nanti wali kelas 11 TKR 6 membuatkan kelas yang berisi dengan semua guru yang ajar di kelas tersebut dan juga berisi siswa yang ada di kelas tersebut bersama dengan kepala sekolah dan WKS. Nanti akan mengontrol kegiatan yang ada di tersebut. Nah, di situ guru bisa menyampaikan materi secara online, bukan pembelajaran yang asinkron ya, tapi pembelajaran yang sinkron, yang pembelajaran yang terutama kita lakukan menggunakan vikon tadi. Nah, ini menyampaikan materi, di situ kita bisa berdiskusi, jadi kita tidak hanya menyampaikan materi teks saja. Jadi kita harus ada, kalau yang asinkron nanti boleh misalkan teks diikuti dengan video-video atau pemaparan Bapak Ibu guru tentang penjelasan tentang materi tadi. Itu. Jadi hanya dilarang ketika hanya menge-share materi saja, tetapi harus ada penjelasan-penjelasan, penguatan-penguatan yang ada di dalam materi tersebut. Bisa dalam bentuk video. Kemarin di periode sebelumnya kita sudah dilakukan pelatihan terkait pembuatan video, bagaimana kita menyampaikan materi itu secara menyampaikan materi menggunakan Microsoft Teams bagaimana, atau kita memberikan video-video pembelajaran. Nah, itu kita sampaikan sana. Diharapkan paling tidak itu di setiap KD itu ada pemaparan Bapak Ibu guru untuk istilahnya direkam untuk memberikan penjelasan terhadap materi tadi. Itu minimal ada di sana. Nah, jadi di dalam proses di kelas nanti itu setiap hari juga akan melakukan diskusi-diskusi seperti itu. Jadi nanti siswa wajib hadir di dalam kegiatan tersebut. Jadi tidak ada istilahnya di jam-jam tersebut siswa kok berkeliaran di mana-mana, tidak. Tetapi di jam-jam tersebut siswa harus
berada di kelas tersebut, bisa mengerjakan tugas di situ dengan bimbingan Bapak Ibu guru, bisa juga dilakukan vikon tersebut. Nah, dari situ kita bisa memantau atau guru nanti bisa memantau kehadiran siswa. Banyak sekali cara sebenarnya yang digunakan untuk memantau kehadiran siswa. Salah satunya adalah misalkan guru memberikan absensi, yaitu menggunakan form misalkan. Nah, atau juga dengan karena tadi menggunakan Vicon, bisa juga kita peroleh dengan kita download meeting attendance list-nya bagaimana. Itu kita download, kemudian kita lihat siapa saja yang masuk, maka dari situ juga ada. Atau ketika kita menggunakan Microsoft Teams, maka kita bisa menggunakan fitur yang ada di sana. Contohnya adalah Insight yang ada pada Microsoft Teams, yang kemarin sudah di-share oleh Pak Tribudi di grup SMK. Itu kita bisa manfaatkan di situ. Di situ sudah sangat jelas bagaimana aktivitas siswa yang dilakukan bahkan sampai pada detik-detik saja. Asal menggunakan Microsoft Teams, maka akan diketahui, direkod oleh Insight tersebut. Ini saya contohkan, misalkan kita lihat pada form misalkan. Di form itu di form ini saya sudah membuat presensi. Jadi misalkan seperti ini, kita membuat presensi, anak nanti memasukkan alamat email. Harapannya nanti sebenarnya alamat email ini nanti akan saya kirimi rekapan setiap bulan seperti apa. Nah, itu nanti akan saya kirimi kalau anak mengirimkan alamat email sebenarnya. Kemudian anak pastikan memasukkan NIS-nya dengan benar. Jadi sudah tahu, ketika sudah bisa menggunakan NIS, pasti anak nanti tidak akan keliru untuk masuk lagi dengan menggunakan akun apa. Nah, kemudian dia memasukkan nama lengkap biasa ini karena ditulis sendiri maka biasanya keliru, tetapi NIS-nya ini sudah saya setting, dipastikan bahwa NIS-nya ketika salah ketik maka dia akan tidak akan bisa masuk ke dalam kelasnya, tidak bisa absen seperti itu kalau di sini. Jadi nanti tinggal klik hadir, maka dia di sana sudah bisa sudah dinyatakan hadir di sana. Atau misalkan dia tidak bisa hadir saat itu Vicon misalkan, tapi kalau tidak bisa hadir, tapi dia karena sakit jadi tidak bisa mengikuti, maka bisa kita lakukan alasan ketidakhadirannya. Bisa kita upload surat izinnya misalkan, itu bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian hasilnya pun, nah ini kita bisa lihat, nah, kita bisa rekap setiap bulan seperti apa di kelas mana, maka kita ketahui. Nah, di sini sudah akan kita lihat, contohnya misalkan di sini, saya contohkan di kelas 12 TKR 5, ini yang kegiatan di bulan Oktober yang hadir berapa, masih sangat minim, ini yang masih mengikuti itu, proses kehadiran. Nah, ini satu dalam tanggal 26 hanya hadir 4 dan tanggal 27 hadir 6 anak, ini waktu itu masih menggunakan pembelajaran yang full waktu itu. Nah, itu contoh ketika kita menggunakan form. Jadi guru bisa menggunakan aplikasi form atau bisa juga dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, di Teams itu ada salah satu fitur yang misalkan saya contohkan di sini, ini pastikan di general, posisinya di sini di Insight. Nah, di Insight ini bisa kita lihat aktivitas anak itu seperti apa. Nah, ini aktivitas anak selama proses pembelajaran ini saya contohkan, kita lihat tracknya bagaimana. Nah, digital activity-nya bisa kita lihat. Sebentar, ini loadingnya. Mohon maaf, ini kelihatan ya Bu ya untuk aktivitas tim di saya. Oke, ini contohnya. Ya, ini contohnya misalkan ini saya kemarin ada kegiatan di
tanggal 26, tanggal 26 maka akan terkontrol, terlihat ini kegiatan anak-anak yang mengikuti. Nah, ini anak yang mengikuti sudah kita lihat, bisa kita lihat, kita cek misalkan di sini. Nah, ini misalkan dia tidak mengikuti kegiatan meeting secara online atau virtualnya, dia tidak mengikuti, tetapi dia mengerjakan tugasnya. Nah, ini tugas-tugas yang dilakukan, dia mengumpulkan tugas, mengupload, mengedit, dan seterusnya. Dia melakukan itu, tetapi dia tidak mengikuti Vicon. Tapi yang di sini, dia mengikuti meeting selama 91 menit. Nah, ini dia mengikuti dari 99 menit yang dilakukan, dia hanya mengikuti 91 menit. Karena ini saya bukanya lebih awal dari kegiatan jadwal itu setengah 9, saya buat di sebelumnya sudah saya buka sehingga ini terlihat waktunya lebih lama. Ini seperti itu. Jadi semuanya akan terekod. Ini pun bisa. Nah, ini semuanya bisa kita rank sesuai dengan keinginan kita. Aktivitas apa yang kita lihat, ingin kita lihat. Misalkan meetingnya, kita melakukan meeting, berarti ada di sini, ada komunikasi, chat-chat itu, maka kita bisa lihat. Atau ada file, dia download file, kemudian asesmen, penilaian itu dia sudah mengerjakan. Contoh misalkan kita mau lihat di asesmennya saja, maka kita bisa cek anak itu yang sudah mengerjakan berapa. Nah, ini akan ketahuan. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan ini bisa kita download. Jadi semuanya kita bisa download, ranknya pun kita bisa menyesuaikan. Kita mau download dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa menyesuaikan itu. Melihat dari sini. Jadi tanpa kita absen, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui aktivitas siswa itu seperti apa. Nah, ini kita downloadnya berada di atas ya. Bentar. Nah, ini di titik 3 ini kita bisa ekspor ke Excel. Nah, nanti aktivitasnya seperti apa dia akan ketahuan. Nah, kita bisa, ini sudah terdownload, maka kita bisa cek hasilnya. Nah, ini contohnya hasil dari kegiatannya. Nah, ini maka sudah terdeteksi, ini siapa saja yang sudah bisa digital aktivitasnya sudah tercentang pada tanggal 26 ini yang melakukan kegiatan di sini. Kemudian asesmen yang sudah mengumpulkan siapa saja sudah terekod di sini. Nah, ini misalkan asesmen di tanggal tersebut ketika ada maka sudah akan terekod. Ini dia mengumpulkan on time, ada yang mengumpulkan belum mengumpulkan dan lain sebagainya. Itu sudah terekod di sini semua, tinggal digunakan sebagai laporan nanti berkoordinasi dengan BK dan seterusnya. Akan kita lihat ke sana. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh atau memantau kehadiran siswa, aktivitas siswa yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Contoh dengan form, dengan kita download meeting attendance list-nya ketika menggunakan Vicon juga bisa juga dengan Insight pada Microsoft Teams tadi. Kita bisa lakukan di situ.